Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ya, yang kami hormati Rektor Universitas Sains Al-Quran, beliau Romo Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ustadzah Khairani Aslina selaku kaprodi sekaligus pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab yang kami banggakan. Dan tak lupa seluruh teman-teman yang telah hadir pada siang kali ini. Ya, di sini kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2 akan sedikit nanti akan diskusi atau bincang-bincang terkait dengan bahasa Arab, Ya, ini nanti ada beberapa narasumber kita dan juga teman-teman kita yang mungkin handal dan mungkin pandai gitu ya dalam masalah perbahasa Araban. Ya, mungkin sebelumnya perkenankan dari saya sendiri untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Badrul Falah. Ya, saya dari semester 4 untuk alamat asli dari Kabupaten Pati. Nah, selanjutnya dengan Mas siapa? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi keseluruhan. Oh ya, Mas Fauzi. Dari mana Mas Fauzi? Dari Surakarta. Oh, dari Surakarta. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Mas siapa? Saya Arif Yantoro. Oh, Mas Arif Yantoro Dari Banjarnegara. dari Banjarnegara. Ya, selanjutnya yang terakhir yang kayak boyband ini Mas siapa ya? Ya, nama saya Muhammad Mizanul Fadzan. Oke. Saya dari Purwodadi. Oh, dari Purwodadi. Berarti sama-sama Platka ya? Platka. Oke. Jadi di sini kita akan sedikit bincang-bincang atau berdiskusi terkait dengan bahasa Arab itu. Terkhusus kemarin juga sudah dibagi sama teman-teman. Jadi kita ini mendapatkan pembahasan atau tema tentang maharo istimah. Nah, mungkin itu suatu hal yang sangat menarik ya. Maharo istimah. Iya. Artinya berarti istimah apa? Istimewa itu pendengar. Mendengar. Nah, oke, berarti mendengar. Jadi di sini akan semacam apa sih yang harus kita perhatikan, yang harus kita gunakan dalam mendengar itu sendiri, karena mendengar ini sendiri termasuk salah satu kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Iya. Oke. Nah, sebelumnya terkait dengan maharo istimah, apa sih yang dinamakan maharo istimah itu? Nah, ya benar tadi yang dikatakan oleh Mas Fala sendiri. Apa itu maharo istimah? Nah, maharo istimah, kita berbicara tentang istimah. Kita di sini sedang berbicara tentang bahasa Arab. Nah, kata istimah itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu mendengar atau menyimak. Kalau yang dalam bahasa Indonesianya artinya itu mendengar. Nah, untuk maharo istimah itu sendiri berarti adalah suatu kegiatan mendengarkan. Nah, mendengarkan atau menyimak yang dilakukan secara sadar ya. Oh ya. Yang terpenting adalah secara sadar. Sadar pasti ngeblank ya. Yang ngeblank. Jadi nggak tahu apa yang dibicarakan gitu. Pasti sulit untuk menangkapnya. Nah, iya. Secara sadar oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Kayak seperti contoh, kalau kita umumnya di Wonosobo atau di Unsik sendiri itu kan banyak pondok pesantren yang tentunya adalah basisnya adalah Al-Quran. Nah, untuk pondok-pondok Al-Quran biasanya itu ada kegiatan simaan. Nah, kata simaan itu sendiri itu dari kata istimah. Nah, kata istimah itu mempunyai banyak kata. Yang pertama ada simaan, sam'an, samiyatan, nah dan sebagainya. Itu salah satu kegiatannya itu simaan. Nah, simaan di situ adalah suatu kegiatan mendengarkan atau menyimak. Iya enggak? Iya kan? Tujuannya apa? Tujuan menyimak atau mendengarkan itu sendiri dalam simaan itu kan untuk mendengarkan orang yang sedang
membaca Al-Quran lah, ya, menghafalkan Al-Quran, kita mendengarkan atau menyimak tujuannya adalah untuk nanti membenarkan apa ketika makhorijul hurufnya Dan atau mengetahui mungkin makna juga. makna atau juga mungkin ayatnya ada yang Iya. salah gitu kan. Nah itu contohnya adalah seperti itu. Oke, terima kasih. Ya mungkin dari penyampaian tadi, dari pendapat Mas Toro tadi terkait dengan apa namanya istimewa marut istimewa. Iya. Itu memang suatu hal yang penting gitu, hal yang penting dalam mempelajari bahasa Arab. Iya. Karena apa namanya yang namanya menyimak itu sendiri kan memang suatu kegiatan untuk memahami lisan dari seseorang. Nah, iya. Yang dimana untuk memahaminya sendiri juga penuh perhatian, penuh pemahaman dan penuh apa ya konsentrasi. Iya. Nah, ya. Ketika dari seseorang itu memang tidak berkonsentrasi pasti ya apa ya kesulitan itu untuk memahaminya juga kesulitan. Nah tujuannya sendiri mungkin apa? Tujuan dari Maharul Istimewa itu sendiri apa ya? Nah, untuk tujuannya Mas, itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, itu kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi. Oh, Yang pertama untuk mengidentifikasi bunyi. Contohnya banyak sekali anekdot klasik. Ini contoh anekdot klasik. Itu ada seorang pembantu dan majikannya. Iya. Nah, seorang majikannya itu menyuruh itu dengan kata ishtari doaan al-qalbi. Nah, Itu artinya artinya apa itu? itu disuruh membeli obat. Obat. Nah, ini Nah, obat. Tetapi yang didengar oleh pembantunya itu istaroli doaan al-kalbu. Nah, Itu kan yang artinya membeli obat anjing. ya. Itu kan sudah kesalahan satu huruf fonem huruf qaf sama kaf itu aja sudah membeda. Makanya Oh, iya. memang maharot istimewa atau keterampilan mendengar itu perlu. Nah, istimewa ini adalah suatu elemen yang paling utama sebelum maharoh kiroah, kitabah, sama kalam. Seperti itu. Nah, menurut Jiwandono, gitu, itu tanpa kemampuan menyimak yang baik, itu akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara sesama pemakai bahasa. Yaitu tadi kan kalau untuk maharoh istimewa kan ada dua. Maksudnya ada mutakalim sama mustami. Mustami. Nah, mutakalim itu orang yang ngomong dan mustami itu Orang yang yang mendengarkan. mendengar. Jadi seperti itu. jadi ada dua orang. Ada dua orang, iya. Ada apa namanya? Mutakalim sama ada audien. Gitu. audiens. Ya itu. Jadi memang seperti istimewa juga bukan satu hal yang mudah. Itu suatu kegiatan yang memang sulit. Nggak semua orang bisa mendengarkan dengan baik dan mengetahui apa yang dibicarakan. Makanya seperti contoh anekdot klasik tadi itu kan apa namanya Suatu hal yang mungkin dasar gitu ya. Iya. Yang mungkin dasar tapi sangat berpengaruh untuk ke depan dengan Iya, sangat fatal sekali lah. Kalau bahasa Arab kan seperti itu, Mas. Iya. Jadi kesalahan satu huruf Satu itu huruf sudah aja udah beda makna. Beda makna. Nah, tujuan yang lain itu ya yang kedua itu membedakan bunyi huruf yang mirip antara qaf sama kaf. Tadi al-qalbu sama al-qalbun. Nah. Al-qalbu sama kalbun. Kalbun. Itu beda satu huruf. Qaf sama kaf. Itu artinya udah beda. Hati Dan anjing. Seperti itu. Makanya harus lima itu perlu pemahaman ya, pemahaman. dan juga penuh konsentrasi yang Penuh sangat kuat konsentrasi. gitu. Iya. Untuk bisa membedakan antara fonem A dan fonem B seperti itu. Agar redaksinya itu bisa dipahami. ya. Enggak miskomunikasi gitu loh. Iya. Tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Nah, sebenarnya itu memahami arti kosakata dan frasenya. Makanya kalau tadi Mas Toro menjelaskan kalau di notabene pesantren-pesantren di daerah Kalibubar itu kan Al-Quran. Iya. Nah, makanya ada biasanya ketika haflah ini ada simaan Iya. setiap benar. sore. Nah, itu fungsinya itu apa? Ya untuk mengetahui kosakata dan frase-frasenya yang berada dalam Al-Quran. Itu. Jadi semisal orang yang disimak atau biasanya disebut apa, Mas? Orang yang disimak. Orang yang hafid seperti itu kan? Mustami orang yang mendengar. Apa?
Kori. Qori kiroah Biasanya yang kiroah yang itu kan qori. pasti mungkin ada kesalahan yang Iya. ya apalagi untuk panjang pendeknya, Iya. tasdidnya, terus hurufnya ini huruf kho apa h. Ya, Itu kan iya. agak sulit. Lof sama kaf tadi Iya. contohnya itu kan sulit, makanya ketika ada pembaca yang hafid seperti misal contohnya itu biasanya kalau Pak As'ad nyemami itu ada yang nyimak di belakang untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan baca tadi, tanda baca dan lain-lain. Terus selanjutnya itu memahami kalimat. Jadi setiap misal seperti syair itu seperti syair contohnya ibu yunaka laukan an nunuba. Tuh, Artinya apa? artinya aku mencintaimu, mencintai matamu. Ibu yunaka laukan an nunuba. Anunuba Apa namanya? Oyunaka, oyun kan mata. Iya. Kalau diganti oyubaka artinya kan apa namanya? Aib. Aib. Aku tetap akan Iya. mencintaimu. Seperti itu. Kalau kita salah menafsirkan dengan itu udah nggak bisa diartikan gitu loh. Kayak seperti syair-syair gitu, kalau kita hanya memaknai letterlek sesuai kalimat, sesuai apa namanya? Konteksnya. Iya, konteksnya itu enggak bisa. Makanya harus ditafsirkan dengan pendekatan tertentu. Terus selanjutnya itu memahami wacana. Seperti apa? Memahami wacana itu seperti misal pembacaan ilmiah atau insya. Oh iya. Itu perlu karena ketika misalkan ini apa namanya, paragraf ini menceritakan tentang apa, tentang kuliner, tapi ketika kita tersebut apa namanya, kalau di kuliner kan biasanya peralatannya kan ada makanan, ada gelas dan piring. Iya, Nah nanti iya. kalau pas ditanya itu kita nggak memahami isi dari insya tersebut, itu dikira itu apa namanya percakapan atau apa namanya pembacaan apa namanya syair apa namanya kalau bahasa Arab itu redaksi itu seperti di kantin kan begitu. Mau ada piring, ada meja, ada kan begitu. Padahal itu kan redaksinya tentang kuliner kan itu. Makanya memang kita harus mengetahui juga arti dari kata-kata tersebut. Itu perlu. Yang terakhir itu memberikan respon atau tanggapan terhadap isi wacana tersebut. Jadi misal tadi Mas Falah menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Toro, berarti kan Mas Falah itu telah mendengarkan dengan baik. Iya. Sehingga tahu apa yang Dibicarakan. Nah, Gitu. Mungkin itu Mas. Oh iya. Ya mungkin itu tadi kan termasuk apa ya, definisi ya, memang satu hal yang dasar gitu lah. Satu yang dasar dan memang dibutuhkan untuk memahami atau untuk mengetahui bagaimana sih Mahar Istimewa itu. Iya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Toro apa namanya terkait dengan definisi atau apa yang dinamakan dengan Mahar Istimewa. Kemudian tadi juga telah disampaikan apa sih tujuan dari Mahar Istimewa itu sendiri. Jadi memang dari Mahar Istimewa ini sendiri merupakan suatu hal yang dasar untuk atau hal yang paling utama ya, Paling untuk utama. memahami apa namanya dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah nanti bisa naik ke jenjang atau bisa beralih ke jenjang kalam. Yang paling utama kan kalam, Iya. kalam kiroah dan juga kitabah. Tapi yang paling utama mungkin paling akhir kalam. Iya. Karena untuk kalam sendiri kan memang harus mempunyai kemampuan atau basic yang lebih gitu ya. Terutama dalam hal apa ya, public speaking gitu. Nah tapi dari seseorang itu ketika sudah mempunyai public speaking tapi tidak mempunyai materi ya sama aja kan. Iya. Nah itu terus kira-kira apa namanya, bagaimana sih teknik untuk belajar atau untuk memahami dari Mahar Istimewa itu sendiri, bagaimana tekniknya? Kalau untuk teknik dalam mempelajari bahasa Arab, yang pertama itu mempelajari tentang fonem, bunyi bahasa tadi, seperti yang dicontohkan tadi saya contohkan tadi, istaroli dawaan al dan istaroli, ada redaksi yang kedua itu istaroli dawaan al-qalb. Itu pun udah beda sekali. Nah, terus belajar tentang panjang dan pendeknya
suatu lafaz. Lafaz. La khaufun atau la khauf. Khofa ya khaufu Khaufan. Ya. itu kan kalau untuk bahasa Arab tersendiri memang panjang pendek juga memengaruhi sebuah makna. Iya. Tasdid itu mungkin juga. intonasi gitu ya. Intonasi itu juga berpengaruh ya. Iya. Ini tuh. Ya terus dari teman-teman yang lain mungkin ada yang tahu gitu bagaimana sih teknik untuk memahami atau untuk pemahaman yang harus dikuasai lah dalam pemahaman istimewa itu kira-kira bagaimana? Tadi juga sudah sedikit disinggung itu kan terkait dengan fonem gitu ya. Fonem atau berarti yang paling dasar terkait dengan huruf terkait dengan huruf atau bunyi yang dikeluarkan. Iya, bunyi yang dikeluarkan. Dan juga tadi sudah disampaikan seperti tadi yang kedua itu berkaitan dengan panjang pendek. Iya. Panjang pendek. Iya. Dan juga intonasi itu kan sangat berpengaruh. Pengaruh juga. Intonasi. Ketika dari seseorang itu mungkin salah mendengar intonasi, nanti tidak bisa membedakan antara intonasi perintah dan juga pertanyaan misalnya. Iya. Nah itu kan di situ juga suatu hal yang sangat fatal. Seperti contohnya misal kita pembacaan syair. Nah, syair itu isinya itu tentang kesedihan, tapi yang membacakan itu dengan mimik tertawa itu kan memang sudah nggak gapat. Iya. Jadi misalkan kita membacain syair yang redasinya itu tentang sebuah kesedihan, maka juga kita membacanya juga harus Kesedihan. seperti Ekspresi, berarti iya, ekspresi. iya, itu ya, ekspresi sama nadanya juga agak seperti agak lirik untuk menghayati apa yang tertera atau perasaan apa yang dituliskan oleh penyair di syairnya. Terus juga yang sangat penting juga itu kosakata. Sudah berapa banyak kosakata kita dapat itu juga mempengaruhi tingkat pemahaman istimewa juga. Ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Monggo. Mas Fauzi gimana? Ada tambahan apa? Terkait tekniknya? Ya terkait dengan teknik dalam pemahaman. Ya itu kan tadi sudah disinggung. Yang pertama fonem atau bunyi. Ya. Kemudian berkaitan dengan panjang pendek. Kemudian berkaitan dengan intonasi. Ya. Dan yang terakhir tadi kosakata ekspresi yang paling terakhir tadi kosakata. Nah itu memang suatu hal yang sangat dibutuhkan gitu. Sangat dibutuhkan dalam kemampuan mendengar itu sendiri. Ya. Tapi, kalau sedikit menambah ya, kalau untuk istimewa sendiri itu paling enggak kita lebih banyak itu kita mendengarkan baik itu dari mungkin rekaman, kalau sekarang udah banyak media sosial gitu ya, mungkin dari YouTube atau musik dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah kalau bisa mendengarkan yang langsung pakai lajnah Arab, orang Arab gitu. Karena itu sangat berpengaruh. Karena apa? Bahasa Arab sama dibandingkan bahasa Indonesia dan lain itu intonasinya itu sudah berbeda. Jadi seperti itu. Pengucapan dari orang Indonesia sendiri dengan orang Arab langsung kan iya. beda. Oh iya. Itu sudah berbeda. Beda logat, beda logat, khas, beda. ciri khas. Oke. Ya itu mungkin tadi termasuk salah satu dasar-dasar dalam penguasaan maro istimewa. Nah, mungkin kalau kalau berkaitan dengan istimewa sendiri kan mendengar. Mungkin kalau cuma berkaitan dengan materi-materi kan bingung gitu. Ya. Bagaimana sih prakteknya? Masa materinya tadi nyampaikan gini, sudah disampaikan harus bunyi, kemudian kosakata dan juga ekspresi dan lain sebagainya. Biar mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa mengetahui atau bisa memahami dari contoh teknik-teknik tersebut dan juga tujuan-tujuan tersebut bagaimana misal dibuat kayak game gimana? Kayak game gitu. Mungkin dari jenengan atau dari teman-teman ada yang mempunyai gitu semasal mendeskripsikan sesuatu. Nah nanti dari teman-teman yang lain mungkin bisa menebak. Nah ini bisa dikatakan nanti kayak latihan gitu lah. Latihan mungkin kemampuan dari kita sendiri. Boleh. Ini siapa ini yang mencontohkan, memberi contoh itu? Oh ini ya. Mungkin dari Fauzi. bisa. Jaringan. Mungkin bagaimana ya berarti? Jadi moderator itu yang lebih.
Ya itu kan kalau misal belum ada contoh, belum ada fakta kan kurang afdol gitu. Iya lah. Kurang cara bahasa dari apa ya? Dari Wonosobo kurang main gitu. Kurang main. Itu gimana kira-kira? Semisal contoh lah, contoh. Contohnya gimana? Mungkin makalah-makalah yang memang sudah kita hafalkan lah, makalah. Ya. Makalah. Monggo coba dicontohkan sedikit bisa Makalah. Mas Fuad. Ungzur Wastami. la ungzur maqala Wala wala talzur man kola. Iya. Nah, Dari kata-kata itu kan pasti ada mungkin sepemahaman saya. iya. Itu kan ada sedikit sesuatu yang mungkin ketika tidak memahami itu kesalahpahaman. Tadi ungdur makola Wala tanggur man kola. Nah itu antara ma dan man itu biasanya sering salah paham. Sering kan? salah paham. Iya. Ketika misal ketika dari seseorang itu mendengarnya salah, lah kayak bedanya apaan padha wae. Iya. Iya. Nah, itu tadi. Mungkin kalau native speakernya yang berasal dari Indonesia mungkin masih bisa dibedakan antara ma sama man tadi. Tapi kalau udah orang Arab yang menyampaikan ungdur makola wala tangdur man kola, Nah, itu Itu kita berbeda. sudah sulit gitu. Makanya memang telinga kita harus dibahasakan dengan kosakata Arab. Untuk apa? Ya untuk membedakan antara setiap hurufnya. Ya. iya. Ungdur makola wala tangdur Man man kola. Itu artinya sendiri apa sih? Undur makola wala tangdur makola itu apa? Lihatlah apa yang dibicarakan, Apa yang dibicarakan? Oke. bukan siapa Yang Oh. berbicara. yang. Karena apa? Boleh jadi orang kecil pun itu bisa menasihati orang yang besar atau bisa mengingatkan orang yang besar. Jadi lihatlah apa yang dia bicarakan, kita kira-kira positif atau negatif. Kalau positif ya dilaksanakan. Oh iya. Kalau negatif ya enggak. Jadi bukan melihat wah dia anak kecil kok, masa aku ngikut anak kecil. Iya. Wong saya udah dewasa. Enggak begitu di situ. Itu narasinya ungdur makola ma walatang durman kola. Iya. Bukan siapa dan ini. man. Ma sama. Iya. Toyib, undur wastami. Al-hiwar baina ana wa akhi Fauzi ya. Ya akhi Fauzi, ma hiwayatuk ya akhi? هوايتي كثيرة يعني القراءة والمراسلة والسفر وما هي يا علي؟ Hiwayatik kasirun aydan. As-safar wa سفر as-safar wa riyadhah. سفر أو سفر As-safar. As-safar. لا ليس سفر يعني La. سفر La ya. Naam. وما هي يا فؤاد؟ Hiwayatik kasirun jid aydan. كثيرة Ar-riyadhah. الرياضة Ar-riyadhah. Aqra'ul kitab. أقرأ الكتاب Ar-risal. Mada Al-mursal. taqra'? Mada taqra'? ماذا تقرأ الآن؟ Al-an aqra'ul syair. Aqra'ul syair? Naam. Hal turidu astami hadha syair? نعم Naam. Uhibbu yunaka law kanat an-nunuba. Ma makna? Ma makna hadha syair? Artinya yaitu aku akan tetap mencintaimu meskipun kamu terdapat banyak kekurangan. Masya Allah. Ya akhi. Hal tafhamu dzalikal hiwar. Dzalikal muhaddatsah. Insyaallah. Paham? Nah, tadi yang mungkin dari pemahaman saya, apa yang dengan kalian semua bicarakan. Tadi kalian semua membicarakan tentang hobi, berkaitan dengan hobi. Iya. Tadi dari saudara Fauzi Ringga mempunyai hobi yang banyak, di antaranya seperti membaca, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga dari Mas Arif juga mempunyai hobi yang sangat banyak juga kan gitu. Seperti tadi juga jalan-jalan. Ya hobinya kita itu Safariyah. Safariyah, jalan-jalan. Jalan-jalan. Mungkin dari kalian semua tadi mempunyai hobi yang sama kan. Iya. Tapi tadi ada sedikit perbedaan dari Mas Fuad itu mempunyai hobi membaca dan menulis. Nah, Jadi menulis apa syair. Syair. Yang tadi sampaikan.
Hal huwa sahih? Sahih. Insyaallah sahih, sahih ya Ya, tadi sadiqi. sedikit Oh, ya? disinggung tadi antara sofar dan safar. Oh ya, Ah, itu ya. tadi ada Sofar perbedaan. dan safar. Ada perbedaan antara kata sofar dan juga safar. Safar. Kalau Karena sofar, itu- mana sofar ya? Sofar. Nama anak sofar. Apa? Anda. Sofar, mama anak sofar. Sofar itu nama-nama bulan. Bulan, Sofar. ya. Bulan sofar. Bulan safar. Kalau safar berarti Kalau safar Kalau artinya safar itu bepergian, jalan-jalan. jalan-jalan. Torik ya. Iya, torik-torik, jalan-jalan. So. Syukran. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ya. Diskusi kita kali ini. Ya, insya Allah akan kami lanjutkan lagi untuk episode selanjutnya. Nah, Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya. Semoga panjenengan semua, kalian semua diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemahiran dalam memahami bahasa Arab ini sendiri, karena kan ini termasuk salah satu yang kita semua inginkan, Iya, memasuki di prodi pendidikan bahasa Arab itu. Nah. Ya, jazakumullah ahsanal mungkin- jaza. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Barakallah. Ya, mungkin itu dari kami teman-teman dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf karena ini juga kita semua masih belajar gitu ya, masih banyak sekali tutur kata maupun perilaku maupun perkataan maupun apalah gitu yang masih ya banyak sekali kekurangan gitu, baik itu terkait dengan produk, kemudian pemahaman dan lain sebagainya. Ya itulah tadi kekurangan dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala imamikum walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.